Sebelum berangkat, kita cek dulu ya kondisi cuaca hari ini. Kalau di Eropa, wajib hukumnya sebelum ke mana-mana, kita cek dulu kondisi cuaca, kemudian kecepatan angin, dan jangan lupa rutenya. Bisa jadi ada sesuatu, misalkan jadi macet atau ada pekerjaan jalan. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Kita lanjut ke kamar dulu. Ini adalah student house sebelah kiri. Ini dia agak besar, ada loft-nya atau tingkat ya. Kemudian saya belum pernah masuk, cuman pernah masuk yang gedung ini. Ini adalah apartemen studio, jadi bisa untuk couple, tapi kalau untuk keluarga masih kurang besar jika menurut saya.
Nah, kalau yang apartemen studio tadi itu unfurnished jadinya. Jadi kita perlu menambah atau membeli barang sendiri, termasuk meja, kursi, dan juga tempat tidur. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Halo, selamat pagi semuanya. Ini kita ngobrol santai lagi ya, Random Talks. Kali ini udah sampai di kampus, dekat kampus, dan ini sekitarnya adalah student house. Jadi di sini ada apartemen-apartemen, ya teman-teman bisa lihat. Ini semua adalah gedung-gedungnya student ya, yang bisa tinggali sama student. Dan ini dari kampus Leidennya. Sayangnya saya nggak dapet karena memang mepet ya waktu keberangkatan sama saya daftar itu. Jadi waktu tahu dapat beasiswa baru daftar ke housingnya kampus. Jadi mepet karena waktunya cuma November akhir, Desember. Nah, Januari saya intake, berarti cuma 2 bulan. Padahal biasanya ini kata teman-teman yang dari Cina itu mereka kayak Maret itu sudah daftar untuk intake September. Jadi memang butuh at least 6 bulan ya. Lebih lama lebih baik sih. Dan mereka akan prioritas anak-anak atau student yang akan intake gitu. Jadi bukan yang sudah tinggal di sini. Jadi kalau teman-teman ke sini ya, itu akan lihat banyak sekali taman di sekitar jalan atau di sekitar permukiman penduduk. Nah, tapi jangan salah, itu hati-hati kalau memang misalkan pas di jalan itu harus sholat. Jadi nggak bersih ya, bisa jadi. Jadi hati-hati karena banyak ditemukan ranjau. Kalaupun nggak ada ranjau di situ, bisa jadi masih ada bekas pipisnya gitu teman-teman. Karena tiba-tiba anjing itu berhenti terus kemudian pipis gitu. Itu sering saya lihat. Jadi nggak cuma di taman, bahkan di jalan-jalan, bahkan di stasiun ya. Di stasiun tuh kan anjing juga diajak ya naik ke bus, naik ke kereta, itu juga pernah saya lihat. Dan itu mereka kadang tiba-tiba berhenti terus pipis gitu. Jadi di mana-mana intinya, dan pemiliknya itu ya gimana ya, orang anjingnya kebelet masa disuruh nahan. Kalau manusia kan masih bisa dikasih tahu. Apalagi nggak ada WC untuk hewan kan ya. Jadi ya gimana lagi, mau nggak mau mereka pipisnya di sembarang tempat. Nah terus kalau pup ya ini di taman. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini kan rumput-rumput ya, kebetulan ini rumputnya pendek. Nah biasanya kalau di perkampungan penduduk itu rumputnya panjang. Misalkan kalian ke Belanda terus melihat di sekitarnya itu banyak orang bawa jalan-jalan anjingnya atau peliharaannya, itu berarti hati-hati dengan taman yang ada di situ. Lebih baik tidak sholat di taman. Ini juga saya hati-hati ya, naruh barang di tanah gitu karena takutnya ada najisnya gitu. Nah terus kemudian sholatnya gimana? Mau nggak mau memang harus cari bukan musola ya, nggak ada musola di sini, masjid. Jadi di sini sudah banyak masjid. Jadi di Belanda itu ada masjid Turki, masjid Maroko biasanya. Kalau masjid Indonesia masih nggak umum ya, jadi hanya beberapa tempat saja. Adanya di Den Haag, di Amsterdam, sama kayaknya sudah ya 2 itu aja. Jadi Amsterdam dan Den Haag gitu. Di Utrecht ada tempat lagi tapi bukan dari PPME. Jadi PPME itu adalah perkumpulan singkatannya saya nggak tahu. Tapi intinya perkumpulan pengajian gitu ya. Perkumpulan pengajian yang ada di Belanda. Ada lagi yang namanya SGB. Tapi saya juga lupa singkatannya apa. Saya pernah menghadiri yang PPME. Jadi ada pengajian, kemudian ada baca Quran gitu. Kemudian yang di Masjid Den Haag itu
ada buka puasa bersama kemarin waktu Ramadan ya. Jadi ada pengajiannya juga, kemudian ada acara buka puasa bersama. Thanks to para imigran Turki dan Maroko yang mereka sudah lama ya, bergenerasi-generasi tinggal di sini. Jadi kayak sejak 1960-an gitu kata teman saya yang keturunan Turki itu. Jadi sejak 1960, sejak kakeknya tuh diminta kerja ke sini. Kemudian oleh pemerintah Belanda mereka diperbolehkan untuk mengajak sanak keluarganya. Jadi nggak usah pulang, nggak apa-apa. Nah, mulai saat itu kakeknya ngajak neneknya, kemudian anak-anaknya semuanya diajak ke sini. Nah, kemudian setelah selesai pekerjaan di sini, kakeknya pulang. Nah, tapi teman saya itu akhirnya lahir di sini ya, karena orang tuanya masih stay, jadi nggak ikut pulang. Nah, sehingga dia pun punya 2 kewarganegaraan, jadi warga negara Belanda sama warga negara Turki gitu. Jadi begitu ceritanya. Alhamdulillah ada imigran Turki dan Maroko yang sangat memudahkan komunitas Islam di sini. Begitupun juga dengan toko-toko halal, itu juga banyak dari mereka yang buka ya teman-teman. Terus housing juga seperti itu. Ini kebetulan landlord saya atau mas kos ya, karena masih muda. Mas kosnya itu juga keturunan Turki, tapi dia lahir di sini. Nah, senengnya dia itu menerima kalau misalkan cewek ya, itu satu rumah ya cewek aja, jadi nggak campur, nggak mix gitu. Jadi itu yang budayanya masih kayak budaya sebenarnya mereka bukan orang Asia ya. Jadi kalau dibilang budaya ketimuran juga enggak juga gitu, karena posisinya di Eropa sebenarnya. Tapi itu mirip budaya timur jadinya. Jadi kayak cocok lah ya dengan value atau dengan saya gitu yang cari housing juga. Karena kalau di dalam rumah pakai kerudung kan nggak enak ya teman-teman. Jadi masa di dalam rumah aja harus pakai kerudung? Karena kan biasanya kalau di sini umumnya itu toilet, kamar mandi itu sharing. Dapur juga kadang sharing ya. Jadi itu sih alhamdulillah terbantu dengan adanya para imigran itu tadi gitu. Oke, jadi itu. Terus bagaimana kalau di kampus? Nah, di kampus ini juga saya agak shock ya awalnya waktu ke sini. Saya nggak sangka karena kan di sini sudah banyak orang Indonesia dan juga lebih terbuka ya society-nya. Jadi kan kayak orangnya tuh lebih egaliter, kemudian lebih open mind, kayak semua boleh. Bahkan yang melegalkan nikah sesama jenis kan Belanda ya yang pertama kali gitu. Cuma saya nggak sangka bahwa di kampus saya ada beberapa lokasi gedung dan itu gede-gede, ya nggak seberapa gede sih kalau dibanding dengan yang ada di London ya, kampus saya di London, cuman untuk daerah Belanda lumayan besar gitu. Nah, itu ada beberapa lokasi, tapi yang ada musolanya cuma di 1 gedung. Nah, itu pun jauh dari tempat saya, kira-kira 2 km. Nah, ini ada pengalaman menarik juga. Waktu pertama kali datang, saya kan diajak keliling ya sama sekretaris departemen. Nah, diajak keliling ke tempat-tempat kayak di Fakultas Social and Behavior itu ruangnya kayak gimana, terus kenalan sama orang-orang, termasuk di departemen saya sendiri yaitu di Iklon. Iklon itu kan sebuah riset center ya. Nah, itu kenalan, jadi diajak keliling ke setiap ruangan. Kemudian saya tanya ke sekretarisnya itu, terus kalau saya mau sholat, mau berdoa ya, I want to pray, is there any prayer room or quiet room? Terus kemudian dia mikir sebentar gitu. Terus dia bilang, wah ini menarik ya, karena baru pertama kali ada yang tanya seperti itu ke saya. Saya kurang tahu, mungkin baru ini ada yang harus ibadah di kampus gitu, atau harus sholat di kampus kayak saya. Mungkin karena yang lainnya itu lokasi tempatnya kan bisa di sekitar sini ya tempat tinggalnya, jadi mereka nggak susah untuk pulang ke rumah untuk sholat gitu. Nah, saya kan jauh ya, jadi 2 kilo, lumayan setengah jam jalan kaki ke sini. Kalau naik sepeda ya 15 menitan mungkin ya. Cuman saya nggak seberapa berani, belum berani dulu karena
kencang-kencang ya orang sini kalau bersepeda itu di jalan. Jadi saya daripada ada apa-apa, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, lebih baik saya jalan kaki gitu. Nah gitu, itu aja sih sekilas. Kita lanjut ke dalam gedung ya. Oke, mari kita masuk ke kampus. Mari kita balik ke gedung Iklon. Hari ini lumayan panas sejak pagi, jadi sudah 14 derajat Celcius. Memang di sini itu temperaturnya kalau panas itu anginnya masih dingin, jadi lumayan kita nggak perlu kipas sebenarnya kalau bisa keluar, jadi cari udara di luar itu. Jadi kita nggak perlu kipas, tapi kalau panas banget mungkin perlu ya, karena ini kan masih belum summer, ini masih spring aja sudah 14 sampai 20, tapi anginnya masih sejuk ya, bisa dibilang dingin. Oke, ini mari kita masuk. Jangan lupa bawa kartu. Iseng aja lah ngetap. Kita naik lift ke lantai 4 karena saya udah jalan 2 kilo. Jadi aduh, kalau ditambah naik tangga bisa teler ya sampai ke lantai 4. Karena dulu gitu, udah pernah nyoba. Jadi ini kita naik lift aja. Ini kita sedang di lift naik ke lantai 4. Itu ada toilet. Good morning. Are you alone? Kita masuk ya. Jadi biasanya saya kalau sholat di situ. Kalau orangnya nggak ada, ntar mungkin bisa di situ. Tadi mana lagi ya? Di ruang sebelah juga mungkin bisa. Kalau nggak ada orang. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Thanks semuanya udah mampir. Sampai jumpa di Random Talks berikutnya. Bye bye. There's no stopping us, 'cause we